bahkan jika itu sekalipun merendahkan harga diri mereka. Pertanyaan gua, kenapa manusia cenderung tertarik pada konten seks? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Kedan, gimana kabar kalian? Gua harap sih Triple S ya, semoga sehat selalu. Nah Kedan, di video kali ini gua pengen bahas tentang ya konten esek-esek lagi. Nah, di video ini gue akan bahas tentang ilusi popularitas dari konten dewasa. Ilusi ya. Jadi orang yang terkenal, orang yang pengen terkenal dari konten-konten yang hanya menjual goyangan dan tubuh badan, menurut gue itu hanya ilusi belaka. Kok bisa? Gue akan bahas di video kali ini secara tuntas. Tapi sebelumnya gue pengen kasih ke kalian info, karena ini di bulan suci Ramadan, otomatis kita akan berpuasa dari pagi sampai maghrib ya kan. Kalau orang yang punya asam lambung ini jadi masalah tersendiri lagi. Jadi kok bisa yang seharusnya kalian harus sarapan ini kalian harus puasa lagi? Gimana cara menanganinya itu? Sebenarnya insya Allah nggak ada masalah kan. Justru puasa itu bisa membantu kalian menyembuhkan sakit lambung. Tapi sebagian orang justru ada yang nggak kuat. Nah ini gue kasih kalian solusinya. Kalau zaman dulu orang untuk ngakalin atau nyembuhin sakit lambungnya yaitu dia cacah kunyit, temulawak, terus dikasih air panas kan. Kalau sekarang simple guys, simple banget. Sesimpel kalian minum madu lambung mubarak ini. Serius, karena di dalamnya sudah ada temulawak, kunyit, binahong, minyak zaitun, dan pastinya madunya kan. Kalau gue bilang ini hack ya, cara simple ngatasin sakit lambung tanpa minum-minum yang nggak enak tadi. Kalau kalian minum kunyit doang sama temulawak kasih air panas tuh nggak enak cuy. Nah kalinya orang kasih madu juga sama orang biar manis kan. Nah ngapain ribet-ribet? Ini ada madu lambung mubarak caranya nih gue kasih tau sama kalian. Dan biar lebih efektif lagi, kalian minumnya ini itu sebelum kalian sarapan. Jadi kalau bulan puasa sebelum kita sahur, kita makan, kita minum dulu. Nah saat perut lagi kosong itu kita minum ini, Masya Allah, ajib nih serius. Biarkan dia bekerja selama 15 menit baru kita makan. Bismillah. Dan dia enak banget rasanya, manis, tetep kunyitnya berasa, temulawaknya berasa, minyak zaitun dan habatus saudanya juga berasa banget di sini. Jadi kalian tetap minum jamu tapi manis, enak gitu dan sehat. Nah untuk harganya sendiri kalau kalian check out di keranjang gua itu dia ada promo paket. Ada paket yang 2 botol, 3, 4 botol dan 10 botol. Silahkan check out di bawah. Ini harganya lagi murah banget, lagi promo, check out di gua. Silahkan sebelum promonya berakhir. Oke? Langsung kita ke videonya. Oke Dan, di era digital saat ini, kita tuh semakin sering melihat banyak wajah baru muncul di beranda sosmed kita, ya kan? Mereka ini menyajikan beragam jenis konten, mulai dari edukasi, hiburan, hingga konten yang berbau seksual. Nah, dari pengalaman pribadi gua dan riset yang gua lakukan, konten seksual ini cenderung lebih menarik perhatian dibandingkan konten edukatif. Setuju? Alasannya sederhana, konten edukatif itu membutuhkan fokus untuk memahami, sedangkan konten seksual bisa dinikmatin tanpa usaha lebih. Ya nggak? Jujur kalian, ironisnya, konten yang dibuat dengan niat mengedukasi seringkali mendapatkan engagement yang lebih rendah dibandingkan konten yang hanya menjual sensasi. Nah, Kenan, sebagai konten kreator yang baru memulai beberapa tahun terakhir ini berkecimpung dalam pembuatan konten edukasi, gue tahu betapa besar usaha yang diperlukan, mulai dari riset, penyusunan naskah, storytelling, editing, semuanya membutuhkan waktu dan tenaga. Tapi meskipun sudah dibuat dengan maksimal, belum tentu konten edukatif itu bisa viral, ya kan?
Sebaliknya, konten sederhana kayak joget-joget atau sekedar menunjukkan bagian tubuh tertentu itu bisa mendapatkan engagement yang jauh lebih tinggi, jauh lebih tinggi. Jadi hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penonton kita itu tidak terlalu peduli dengan usaha di balik pembuatan sebuah konten. Mereka hanya mencari apa yang mereka suka dan mudah dikonsumsi. Nah, pertanyaan gua, kenapa manusia cenderung tertarik pada konten seksual? Jawabannya ya ada di otak kita sendiri. Di otak kita ini ada sebuah bagian yang disebut nucleus accumbens dan sistem limbik. Nah, nucleus accumbens ini bertanggung jawab atas kesenangan dan kecanduan. Sementara si sistem limbik, dia mengatur emosi, perilaku, dan memori. Nah, saat seseorang melihat konten erotis, otaknya akan melepaskan dopamin. Dopamin itu hormon yang membuat seseorang merasa puas dan terangsang. Nah, otak pun mengasosiasikan konten tersebut dengan perasaan menyenangkan. Akibatnya, semakin sering seseorang mengkonsumsi konten seperti ini, maka semakin besar keinginan mereka untuk terus mencarinya. Semakin haus, berdahaga, dehidrasi. Nah, Kedan, popularitas di sosial media seringkali dianggap sebagai kesuksesan kan. Semakin banyak atensi yang didapat, semakin mudah seseorang memonetisasi akun mereka. Entah melalui endorsement atau jualan produk. Tapi apakah ini benar-benar menguntungkan? Faktanya, konten seksual mungkin bisa cepat viral. Tapi audiensnya kebanyakan tidak memiliki daya beli yang kuat. Sebagian besar hanya mencari hiburan gratis tanpa niat untuk membeli produk yang dipromosiin. Pernah ngeliat nggak orang-orang kayak gitu, ya kan? Bahkan banyak brand besar pun nggak mau sebenarnya kerjasama dengan konten kreator yang dikenal dengan konten-konten vulgar doang gitu, tanpa isi lah. Alhasil, mereka yang hanya mendapatkan tawaran dari brand yang kurang bonafit, kayak platform judi online, atau ya kayak produk skincare yang nggak terpercaya, atau produk-produk abal-abal lah gitu kan. Nah, ini yang gue sebut sebagai ilusi popularitas. Terlihat sukses di sosmed, tapi secara finansial tidak berkelanjutan. Kembali seperti yang gue bilang tadi kan, kita ini hidup di era attention economic, di mana atensi adalah mata uang baru. Banyak orang rela melakukan apapun demi mendapatkan perhatian. Bahkan jika itu sekalipun merendahkan harga diri mereka. Apa sih yang mereka kejar gitu, joget-joget? Satbor lihatlah. Oh, beras habis, lipe solusinya. Ya kan? Yang penting populer, viral. Popularitas yang diperoleh dari konten-konten murahan biasanya nggak akan bertahan lama kan. Karena semakin banyak konten kreator yang mengandalkan cara yang sama untuk terkenal, maka semakin cepat mereka tergantikan oleh wajah-wajah baru. Sebaliknya, mereka yang terkenal karena memberikan nilai akan memiliki peluang lebih besar untuk bertahan lama. Sekarang kita lihatlah, mana si Satbor sekarang? Kemarin kan, walah, satu kampung berhenti kerja, beli rumah segala macam. Sekarang mana Satbor? Lipe solusinya lah pokoknya. Nah, tidak hanya bagi kreator, dampak konten seksual juga bisa dirasakan oleh penontonnya. Kalau kalian konsumsi konten seksual yang berlebihan, serius, itu bisa mengikis produktivitas, memperburuk kualitas hubungan sosial, bahkan nggak jarang itu bisa mendorong perilaku menyimpang, Kedan. Ya kita udah sering lihat lah banyak kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur. Dan setelah diselidiki, banyak loh dari mereka ternyata kecanduan konten pornografi dan erotis sejak dini. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya dampak tontonan terhadap perilaku seseorang. Ayolah, sampai kapan anak-anak bisa nonton hal ini, dicekoki hal ini? Gue pernah loh denger gitu. Lagi gue gak usah sebutin tempatnya gitu ya. Bocah-bocah nih, bocah SD, cowok-cowok, gue dengerin cerita mereka, astagfirullah. Gue ketawa tapi gue miris gitu. Lu bocah-bocah lu SD pak, SD. Tontonan lu begitu, ceritaan lu begitu, astagfirullah.
Gede lu mau jadi apa dalam hati gue. Aduh. Nah, pada akhirnya tren konten yang mendominasi media sosial kan sangat dipengaruhi oleh supply dan demand. Selama ada permintaan, akan selalu ada supply yang tersedia. Tapi ingat, kita sebagai penonton memiliki kendali atas apa yang kita konsumsi kan. Semakin banyak orang yang meninggalkan konten murahan dan mulai memilih konten berkualitas, maka perlahan konten yang lebih berfaedah akan semakin berkembang. Contoh kayak kalian sosmed, Instagram kalian, algoritmanya atau explore-nya kalian kurangin tonton yang kayak gitu-gitu. Kalau ada konten kayak gitu kalian report atau kalian hide, tidak tertarik, ketik tidak tertarik. Perlahan algoritma juga nggak akan nyodorin itu karena kalian sendiri nggak tertarik. Tapi kalau kalian tertarik, makin disodorin sama algoritma ke kalian konten-konten kayak gitu. Dan makin berkembang kan. Makanya sebelum kita mengeluh tentang banyaknya konten yang lewat di beranda, ya kita mulai dari kita tadi dengan mengubah preferensi tontonan kita. Kalian report itu akun-akun kayak gitu. Dengan begitu kita bisa menciptakan lingkungan digital yang lebih sehat dan bermutu. Semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat lah ya. Kan gue berkali-kali, nggak sekali di video ini doang gue ngebahas tentang konten ini. Beberapa kali gue udah bikin betapa sengsaranya kita diterpa konten-konten ini. Dan ini sekarang kayak apa ya? Kalau zaman dulu nyari konten lu cari di web bakal susah kan, diblokir. Sekarang gampang, segampang itu gitu. Ini luar biasa lah. Yuk kita bebenah mulai dari diri kita sendiri dan share ke teman-teman kita, kasih tahu ini bahaya. Terakhir gue ucapkan terima kasih bagi kalian sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian punya pendapat lain tentang apa yang gue ucapkan, apa yang gue paparkan di video kali ini, silahkan drop di kolom komentar pendapat kalian. Kita berdiskusi santai di sini. Kita berdiskusi dengan tenang. Karena yang kita bahas ini adalah konten pemersatu bangsa, ya kan? Kalau kalian juga mau berteman sama gue, boleh silahkan follow gue di @teukuarma. DM gue, kita berteman. Gue akan balas DM kalian. Share materi apa yang mau gue bahas, silahkan. Gue akan bikin. Sama seperti halnya konten hari ini dari teman kita. Dia nge-share, "Mang, bahas ini dong." Maka gue bahas. Oke? Terima kasih juga yang sudah memberikan saran, yang sudah menonton sampai akhir. Gue ucapkan jazakumullah khair. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakit lambung, minum madu lambung, Mubarok.